Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to my channel. My name is Arafana Faliza and a student of ITBA DCC. In this video, I would like to show you some skill how to answer TOEFL test. Check this out. Yang pertama ada structure question. Skill yang pertama, be sure the tense has a subject and verb. Pastikan kesesuaian kalimat yang memiliki subject and verb. Tense with one clause. Anda tahu bahwa kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki subjek dan kata kerja yaitu verb. Jenis yang paling umum dalam pertanyaan struktur TOEFL test ialah mengenal subjek dan verb, mungkin kata yang dikosongkan, baik subjek atau verb atau keduanya, atau mungkin kata yang memiliki subjek tambahan atau verb tambahan. Contoh yang pertama, was backed up 4 meals on the freeway. Pembahasannya, dalam contoh di atas Anda melihat langsung bahwa ada sebuah kata kerja verb, tapi tidak ada subjek. Jawaban C adalah jawaban yang tepat karena mengandung subjek tunggal yaitu traffic dan sesuai dengan kata kerja tunggal yaitu was. Jawaban A yesterday dan jawaban B in the morning. Bukan subjek, karenanya keduanya tidak benar. Meskipun jawaban yang D, cars, bisa jadi subjek, itu pun tidak benar karena cars membentuk jamak sehingga tidak sesuai dengan kata kerja tunggal was. Untuk skill yang kedua yaitu be careful of preposition. Objek apa yang datang setelah preposition atau kata depan mesti berbentuk noun atau kata benda ataupun pronoun atau kata ganti. Contoh dari preposition yaitu in, at, of, to, by, on, behind, dan lain-lain. Contoh, after his exam, Tom will take a trip by boat. Pada kalimat di atas terdapat dua preposition after dan by. Kata exam yaitu noun merupakan objek dari preposition after dan boat merupakan objek dari preposition by. Objek dari preposition dapat membuat pelajar kebingungan di tes TOEFL, bagian struktur atau grammar. Yang mesti Anda pahami bahwa objek dari preposition bukanlah subjek dari kalimat. Contoh soal TOEFL, with his friends found the movie theater. Ingat, pelajaran pada skill pertama, hal yang pertama diperhatikan dalam hal soal struktur TOEFL yaitu mencari subjek dan kata kerja verb. Pada kalimat di atas terdapat kata kerja found, sementara subjek tidak terdapat. Olehnya, yang kita perlukan dalam pilihan jawaban yaitu subjek. Kata friend dalam kalimat di atas bukanlah subjek dari kalimat karena friend adalah objek dari preposition. With dari keempat pilihan di atas hanya pilihan B yaitu he yang bisa dijadikan sebagai subjek. Olehnya, jawaban dari kalimat di atas yaitu B atau he. Sementara has itu adalah verb, later adalah adverb, dan when adalah conjunction. Kita memasuki skill yang ketiga yaitu past participles. Past participle adalah verb 3 dari kata kerja. Contoh, talk, studied, left, and joke. Penggunaan past participle pada struktur question seringkali membingungkan karena memiliki dua fungsi, yaitu part of a verb, bagian dari kata kerja, dan adjective dari kata sifat. Yang pertama yaitu sebagai part of a verb. Past participle akan berfungsi sebagai part of a verb atau bagian dari kata kerja apabila ditemani oleh have, has, had, and be, atau am, is, are, was, and were. Contoh, the mailman has left a letter in the mailbox. Left is part of a verb. Yang kedua ada the class were taught by Professor Smith atau talk is part of a verb. Analisanya, pada kalimat pertama, left adalah bagian dari kata kerja karena ditemani oleh has. Pada kalimat kedua, talk adalah bagian dari kata kerja karena ditemani oleh be yaitu were. Nah, sebagai adjektif, past participle berfungsi sebagai kata sifat, yaitu adjektif, apabila tidak ditemani dengan have, has, had, atau be, atau am, is, are, dan were. Contoh, the letter left in the mailbox was for me. Left is a adjective.
The class talk by Professor Smith were very interesting. Atau talk is adjective. Analisanya, left adalah adjective karena tidak ditemani oleh has atau have or to be. Sedangkan subjek dari kalimat pertama adalah the letter dan verbnya adalah was. Yang kedua ada talk, adalah adjective karena tidak ditemani oleh has, have, atau to be. Sedangkan subjek dan verb dari kalimat kedua adalah the, class, dan were. Kita memasuki materi yaitu written expression question. Skill yang pertama yaitu agreement after professional process. Secara umum, kalimat dalam bahasa Inggris memerlukan subjek dan verb. Di dalam skill ini, jika Anda menemui kalimat dengan subjek plus professional process, maka tentukan verbnya dengan melihat kata yang ada sebelum professional process. Contoh, the study of language is very interesting. The study of language are very interesting. Dalam kalimat di atas, subjek utamanya adalah the study. Kita seringkali terkecoh dengan kata sebelum verb, yaitu seperti kata language, sehingga kita mengira bahwa subjeknya plural dan kita menggunakan verb untuk subjek plural. Padahal untuk menentukan verbnya adalah subjek atau noun sebelum proposition. Skill yang kedua yaitu agreement after expression of quantity. Permasalahan yang sering membuat kebingungan bagi para peserta tes TOEFL adalah ketika subjek dalam kalimat di awal expression of quantity seperti all, most, atau some yang diikuti kata proposition of. Dalam kasus ini, subjek dengan all atau most atau some itu bisa singular atau plural, tergantung noun setelah proposition of. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. All of the book was interesting. Semua buku adalah menarik. It of the books adalah singular. Dan all of the books were interesting. Semua buku-buku adalah menarik. Of the books itu adalah plural. All of the information was interesting. Semua informasi adalah menarik. Itu adalah unquotable. Skill yang ketiga yaitu agreement after certain word. Jika subjek diawali salah satu kata di tabel ini, maka subjek itu selalu dalam bentuk singular. Perhatikan kalimat berikut. Everybody are going to the theater. Setiap orang pergi ke bioskop. Salah. Kita memahami dari contoh ini bahwa banyak orang ke bioskop dengan subjek everybody. Tapi sebenarnya everybody artinya setiap adalah bentuk singular. Maka verbnya juga harus bentuk singular, sehingga verb are going salah dan harus diubah menjadi verb singular, yaitu is going. Berikutnya yaitu reading comprehension question. Skill yang pertama yaitu answer main ID question correctly. Hampir setiap bacaan pada tes TOEFL kertas atau tes TOEFL komputer akan memiliki pertanyaan pilihan ganda tentang gagasan utama suatu bacaan. Pertanyaan seperti itu dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Anda mungkin misalnya diminta untuk mengidentifikasi topik, subjek, judul gagasan utama, atau gagasan utama. Semua pertanyaan ini benar-benar menanyakan poin utama apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam bagian ini. Karena bagian-bagian TOEFL umumnya ditulis dengan cara yang diatur secara tradisional, relatif mudah untuk menemukan gagasan utama dengan mempelajari kalimat topik yang kemungkinan besar ditemukan di awal setiap paragraf. Di skill yang kedua yaitu recognize the organization of ideas. Di bagian membaca dari tes TOEFL kertas dan tes TOEFL komputer, mungkin ada pertanyaan tentang perorganisasian gagasan dalam suatu bagian. Di atas kertas dan tes komputer, Anda mungkin diminta untuk menentukan bagaimana gagasan dan satu paragraf atau beberapa paragraf berhubungan dengan gagasan dalam paragraf atau paragraf lainnya. Pada tes TOEFL komputer, Anda mungkin juga melihat pertanyaan yang meminta Anda mengklik paragraf di bagian yang berisi ide-ide tertentu. Skill yang ketiga yaitu answer state detail question correctly. Pertanyaan detail yang ditanyakan menanyakan tentang suatu bagian informasi dalam bagian itu daripada bagian itu secara keseluruhan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini umumnya diberikan secara berurutan dalam bagian ini.
Dan jawaban yang benar seringkali merupakan pertanyaan ulang dari apa yang diberikan dalam bagian tersebut. Ini berarti bahwa jawaban yang benar sering menyatakan gagasan yang sama dengan apa yang tertulis di bagian itu, tetapi kata-katanya tidak persis sama. Soal-soal yang menguji detail yang ditanyakan pada umumnya adalah soal-soal pilihan ganda. Pada tes komputer, mungkin juga ada jenis pertanyaan detail yang meminta Anda mengklik gambar yang sesuai. Berikutnya ada listening section. Skill yang pertama yaitu focus on the last line. Dialog singkat melibatkan percakapan antara dua orang, masing-masing diikuti dengan pertanyaan. Penting untuk dipahami bahwa jawaban untuk jenis pertanyaan ini paling sering, tetapi tidak selalu, ditemukan di baris terakhir percakapan. Contoh, di rekaman, Anda mendengar, "Man, Billy really make a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper." Narrator, what does the woman say about Billy? In your textbook or on the computer screen, you read, "It was the first time he made a mistake." B. He forgot to read his paper. C. He turned in the paper in the wrong place. D. He didn't remember to submit his assignment. Baris terakhir dari dialog ini menunjukkan bahwa Billy lupa menyerahkan makalah penelitiannya, dan ini berarti dia tidak ingat untuk mengirimkannya. Oleh karena itu, jawaban terbaik adalah jawaban yang D. Skill yang kedua yaitu choose answer with synonym. Seringkali jawaban yang benar dalam dialog pendek adalah jawaban yang mengandung sinonim, kata-kata dengan arti yang mirip tetapi bunyinya berbeda, untuk kata kunci dalam percakapan. Contoh, on the recording, you're here. Woman, why is Barbara feeling so happy? Man, she just started working in a real estate agency. Narrator, what does the man say about Barbara? In your textbook or on the computer screen, you read, A. She always liked her work in real estate. B. She began a new job. C. She just bought some real estate. D. She bought a real estate agency. Dalam dialog ini, kata kunci starting artinya mulai dan kata kunci working adalah pekerjaan. Oleh karena itu, jawaban terbaik adalah jawaban yang B, yaitu she began a new job. Skill yang ketiga yaitu avoid similar sound. Seringkali jawaban yang salah dalam dialog pendek adalah jawaban-jawaban yang berisi kata-kata dengan bunyi yang mirip, tetapi maknanya sangat berbeda dari apa yang Anda dengar di rekaman. Contoh, di rekaman Anda mendengar, why could Mark come with us? Woman, he was searching for a new apartment. Narrator, what does the woman say about Mark? In your textbook or on the computer screen you read, A. He was in the department office. B. He was looking for a place to live. C. He was working on his research project. D. He had an appointment at first. Kata kunci di baris terakhir dialog adalah pencarian dan apartemen. Pada jawaban C dan D, kata penelitian seperti pencarian, jadi jawaban tersebut salah. Pada jawaban A dan D, kata departemen terdengar seperti apartemen, jadi jawaban ini salah. Oleh karena itu, jawaban yang terbaik dan benar adalah yang B, yaitu he was looking for a place to live. That's all the way how answer to will test in structure, written expression, reading comprehension, and listening section. Don't forget to like, comment, share, and subscribe guys. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.